Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hafizah Nida Arika dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk melakukan sesuatu nih. Kira-kira kita bakal ngapain ya? Ikutin terus ya semuanya. Nah, jadi pada hari ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk belajar menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi teman-teman sekalian sudah tahu kan apa itu surat lamaran pekerjaan? Jadi, surat lamaran pekerjaan itu adalah surat resmi yang dibuat oleh pencari kerja untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan atau lembaga. Yang biasanya surat ini tuh berisi informasi diri, kualifikasi, dan motivasi pelamar untuk bekerja di posisi yang dilamarnya di suatu perusahaan itu. Nah, pasti teman-teman sekalian pasti ada yang bertanya-tanya nih, mengapa sih surat lamaran pekerjaan itu penting untuk kita? Nah, karena surat lamaran pekerjaan ini adalah bentuk kesempatan pertama kita untuk menarik perhatian perekrut dari suatu perusahaan. Nah, yang pastinya sebelum kita menulis surat lamaran pekerjaan, kita harus mengetahui dulu nih, apa saja sih struktur dari surat lamaran pekerjaan ini. Nah, jadi surat lamaran pekerjaan ini terdiri dari beberapa bagian penting seperti alamat pengirim, tanggal, alamat penerima, salam pembuka, isi surat, dan juga penutup. Nah, kali ini kita akan bahas satu persatu mengenai struktur surat lamaran pekerjaan ini. Nah, yang pertama yaitu bagian pembuka. Nah, mulailah dengan menuliskan alamat kalian di bagian atas. Nah, sebelum menulis alamat kalian, itu jangan lupa di bagian atasnya lagi, itu kalian di bagian pojok kanan, itu tulislah tanggal pembuatan surat. Nah, kemudian diikuti dengan alamat perusahaan dan gunakan juga salam yang formal seperti kepada yang terhormat dan diikuti juga dengan nama penerima jika diketahui begitu. Nah, setelah mengetahui pembuka dari surat lamaran pekerjaan, selanjutnya kita ke bagian isi surat. Nah, di bagian ini jelaskan mengapa sih kalian itu tertarik dengan posisi tersebut. Nah, sebutkan juga pengalaman dan keterampilan yang relevan. Nah, pastikan juga untuk menunjukkan bagaimana kalian itu dapat memberikan kontribusi positif kepada perusahaan. Jadi pada bagian ini kalian harus mencantumkan jelas juga mengenai data pribadi kalian sesuai dengan contoh surat yang sudah tertampil di PowerPoint ini. Bagian pembuka sudah dan bagian isi surat juga sudah. Kali ini kita akan lanjut ke bagian penutup. Nah, bagian penutup ini kalian akhiri saja surat itu dengan ungkapan terima kasih atas perhatian mereka. Mereka di sini maksudnya itu pada perekrut pekerjaan di suatu perusahaan tadi. Nah, sertakan juga harapan untuk dapat bertemu dalam wawancara. Nah, gunakan penutup yang formal seperti pada kata hormat saya diikuti dengan nama kalian. Yang biasanya pada hormat saya ini tuh diisi juga dengan tanda tangan kalian untuk di surat lamaran pekerjaan ini. Tadi kita sudah belajar mengenai struktur dari surat lamaran pekerjaan. Kali ini saya akan juga memberikan tips menulis untuk surat lamaran pekerjaan ini. Nah, jadi untuk tips menulisnya itu yang pertama, gunakanlah bahasa yang formal. Yang kedua yaitu periksa tata bahasa dan ejaan. Yang ketiga itu sesuaikan surat dengan posisi yang dilamar. Dan yang terakhir juga mencantumkan informasi kontak yang jelas. Nah, untuk tips-tips tadi itu digunakan agar membuat surat lamar pekerjaan kalian itu menjadi bagus begitu untuk dilihat oleh perekrut perusahaan. Nah, ini adalah contoh surat dari lamaran pekerjaan. Bisa dilihat ya bahwa surat lamaran dalam PPT ini juga sudah terlihat baik dan juga benar ya. Di pojok kanan sudah terdapat tanggal dan juga sudah terdapat alamat penerima, kata menggunakan bahasa formal juga, dan juga bagian penutup juga menggunakan bahasa yang formal, dan juga ada ungkapan terima kasih dan juga ada tanda untuk dari perekrutnya yaitu pada kalimat hormat saya ini. Nah, biasanya kita kalau menulis sesuatu itu pasti
suka terdapat kesalahan begitu. Nah, kali ini saya akan memberitahu teman-teman sekalian apa aja sih kesalahan umum yang biasanya terdapat dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi yang pertama yaitu tidak menyesuaikan lamaran dengan posisi yang dilamar. Nah, salah satu kesalahan terbesar dalam mengirim lamaran kerja itu adalah mengirim CV dan surat pengantar yang sama untuk semua pekerjaan. Nah, karena setiap perusahaan itu memiliki kebutuhan berbeda. Jadi, pastikan lamaran kalian itu disesuaikan dengan posisi yang sedang kalian lamar. Dan yang kedua yaitu kesalahan ejaan dan tata bahasa. Kesalahan ejaan dan tata bahasa ini bisa membuat kalian tampak kurang teliti dan tidak profesional. Nah, sebelum mengirimkan lamaran, pastikan kalian itu membaca ulang dokumen atau menggunakan alat bantu pengecekan tata bahasa. Selanjutnya yaitu tidak menyertakan surat pengantar atau cover letter. Nah, surat pengantar adalah kesempatan kalian untuk menjelaskan mengapa sih kalian itu cocok untuk di posisi tersebut. Nah, banyak orang nih yang melewatkan bagian ini. Padahal surat pengantar ini bisa jadi nilai plus loh di mata perekrut. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan alamat email yang tidak profesional. Nah, jika kalian masih menggunakan alamat email dengan nama yang nyeleneh lah ya ini istilahnya. Nah, ini saatnya untuk kalian itu membuat email yang baru. Gunakanlah alamat email yang profesional dengan menggunakan nama lengkap agar lebih dipercaya oleh perekrut. Dan selanjutnya itu tidak mencantumkan informasi kontak yang jelas. Nah, pastikan informasi kontak itu jelas ya, seperti nomor telepon dan juga email yang jelas dan juga mudah dihubungi. Jangan sampai kalian kehilangan kesempatan hanya karena perekrut itu kesulitan untuk menghubungi kalian. Selanjutnya yaitu melampirkan dokumen yang tidak sesuai format. Nah, pada surat lamaran pekerjaan ini perhatikan format file yang diminta oleh perusahaan. Jika mereka meminta format PDF, nah jangan kirimkan dokumen dalam bentuk format Word. Nah, karena kesalahan dalam mengirimkan format yang salah ini bisa membuat lamaran pekerjaan kalian itu langsung diabaikan. Nah, selanjutnya itu tidak menyebutkan nama perekrut dalam surat pengantar. Nah, surat pengantar yang tidak dipersonalisasi itu bisa menunjukkan bahwa kalian itu tidak sungguh-sungguh tertarik pada posisi tersebut. Sebisa mungkin cari tahu nama perekrut atau setidaknya sebutkan posisi yang ingin kalian lamar. Selanjutnya mengirim lamaran di waktu yang kurang tepat. Nah, meskipun ini terdengar sepele ya, waktu kalian untuk mengirim lamaran itu bisa berpengaruh. Hindari mengirim lamaran itu di malam hari atau di akhir pekan. Usahakan mengirimnya itu di jam kerja agar memungkinkan dibaca oleh perekrut. Selanjutnya yaitu CV yang terlalu panjang atau yang terlalu singkat. Nah, CV yang terlalu panjang ini bisa membuat perekrut itu kehilangan fokus. Sementara yang terlalu singkat mungkin terlalu terlihat tidak cukup informatif. Nah, pastikan surat lamaran pekerjaan kalian itu padat, jelas, dan mencantumkan poin-poin penting yang relevan dengan posisi yang kalian lamar. Nah, yang terakhir yaitu tidak melakukan follow up. Nah, setelah mengirim lamaran, banyak pelamar kerja ini yang tidak melakukan tindak lanjut. Padahal kalau melakukan follow up secara sopan beberapa hari setelah mengirim lamaran pekerjaan, itu bisa menunjukkan ketertarikan pada posisi tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai struktur, contoh, tips menulis, dan juga kesalahan umum yang biasanya ada di surat lamaran pekerjaan. Nah, sekarang giliran kalian nih untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, saatnya berlatih. Nah, tulis surat lamaran pekerjaan kalian berdasarkan contoh yang telah kita bahas. Gunakan juga struktur dan tips yang sudah dijelaskan tadi, dan hindarilah juga kesalahan dalam menulis surat lamaran pekerjaan ini. Selamat mengerjakan.